Hari ini gue pengen ngobrol santai, tapi jujur banget soal hal yang sering banget kita alamin, tapi jarang mau kita akui. Capek. Lo tahu gak sih, kadang kita tuh terlalu sibuk ngejar sesuatu. Sibuk banget sampai lupa ngerasa. Bangun pagi dengan semangat, hari ini gue harus produktif. Buka laptop, bikin to-do list, tapi ujung-ujungnya malah cuma bengong di depan layar atau ke scroll timeline tanpa sadar waktu udah lewat 1 jam. Dan di akhir hari, lo rebahan sambil mikir, gue udah ngelakuin banyak, tapi kenapa rasanya kosong ya? Nah, di titik itu biasanya burnout mulai muncul pelan-pelan. Bukan karena lo lemah, tapi karena lo nggak sadar kalau lo terus maksa diri buat lari tanpa tahu arah finishnya di mana. Gue juga dulu kayak gitu sumpah. Tiap hari gue ngerasa bersalah kalau nggak produktif. Kayak ada suara kecil di kepala yang bilang, lo tuh harus kerja lebih keras lagi kalau mau sukses. Tapi ternyata makin gue kejar produktivitas tanpa istirahat, makin hampa hasilnya. Badan capek, pala panas, hati kosong. Dan lo tahu yang paling ngeselin, kadang orang di sekitar malah muji, gila lo rajin banget. Padahal di dalam hati lo ngerasa rapuh banget. Di situ gue sadar ternyata produktivitas yang sehat itu bukan tentang siapa yang paling lama kerja, tapi siapa yang paling tahu kapan harus berhenti sejenak biar bisa lanjut lagi dengan semangat baru. Nah, makanya gue pengen ngenalin ke lo satu teknik simple tapi life changing banget. Namanya Pomodoro Teknik. Ini bukan cuma soal ngatur waktu, tapi soal belajar menghargai energi dan fokus lo. Teknik ini bantu lo kerja atau belajar dengan cara yang lebih manusiawi, bukan kayak robot yang dipaksa nonstop. Lo dikasih izin buat napas, buat mikir, buat ngerasa. Dan hasilnya, lo bukan cuma jadi lebih produktif, tapi juga lebih tenang. Karena lo belajar bahwa istirahat juga bagian dari kerja keras. Gila sih, sesimpel itu tapi efeknya gede banget. Menurut banyak riset juga, teknik Pomodoro terbukti efektif banget buat ningkatin fokus sekaligus mencegah kelelahan mental. Jadi, lo bukan cuma ngatur waktu, tapi juga ngatur energi. Otak lo tuh kayak baterai, kalau lo paksa terus, ujung-ujungnya drop. Tapi kalau lo isi ulang di sela-sela kerja, lo bisa perform lebih lama tanpa ngerasa hancur. Itu sebabnya Pomodoro bukan cuma strategi kerja, tapi gaya hidup baru buat kita yang pengen sukses tanpa kehilangan kewarasan. Jadi yuk bareng-bareng kita bahas gimana cara kerjanya dan kenapa lo bakal jatuh cinta sama teknik ini. Jadi gini, teknik Pomodoro tuh awalnya dibuat sama seorang mahasiswa Italia bernama Francesco Cirillo di akhir tahun 1980-an. Waktu itu dia lagi frustrasi banget karena nggak bisa fokus belajar. Akhirnya dia ambil timer dapur berbentuk tomat yang dalam bahasa Italia disebut Pomodoro. Terus nyoba buat belajar selama 25 menit tanpa gangguan, lalu istirahat 5 menit. Ternyata berhasil. Dari situlah lahir satu metode yang sekarang dipakai jutaan orang di dunia buat jaga fokus dan produktivitas. Konsepnya super simple, lo pilih satu tugas, set timer 25 menit, kerja fokus sampai timer bunyi, terus lo break sebentar. Selesaiin 4 sesi kayak gitu, lo ambil istirahat panjang 15-30 menit. Gampang banget kan? Tapi justru kesederhanaannya itu yang bikin metode ini powerful. Kalau lo pikir pola 25 menit kerja, 5 menit istirahat ini kayak ngetren otak lo buat lari sprint tapi dengan pola napas yang teratur. Lo nggak kerja maraton tanpa akhir, tapi lo kasih diri lo waktu buat pulih sebelum lanjut lagi dengan semangat baru. Sama kayak lo nyetir mobil, lo nggak bakal gaspol terus-terusan kan tanpa rem. Lo tahu kapan harus ngerem, kapan harus ngegas. Nah, Pomodoro ngajarin hal yang sama buat otak kita. Lo belajar ngerem di saat yang tepat biar nggak kehabisan bensin di tengah jalan. Menurut studi dari Todoist dan Trifarmazona, pola ini benar-benar ngurangin stres dan bantu ningkatin fokus jangka panjang. Jadi bukan cuma teori, tapi udah terbukti secara sains. Yang menarik, efek psikologisnya tuh gede banget. Pas lo tahu kerjaan lo cuma 25 menit, jadi punya sense of urgency. Kayak otak lo dipacu buat fokus karena lo sadar waktu terbatas. Akibatnya, lo lebih disiplin dan gak gampang terdistraksi. Dan pas timer bunyi, istirahat singkat itu jadi momen reward buat otak lo, bikin dopamin naik, jadi semangat kerja berikutnya pun balik lagi. Lo nggak perlu maksa diri buat produktif seharian penuh karena Pomodoro bantu lo bagi energi jadi potongan kecil yang manageable. Lo nggak sadar, tapi dalam 4 blok 25 menit itu, lo udah nyelesain hampir 2 jam kerja penuh tanpa ngerasa hancur. Dan buat lo yang hidupnya super padat, kuliah, kerja part-time, sosial media, urusan keluarga, Pomodoro bisa jadi penyelamat. Teknik ini kayak ngasih lo struktur di tengah chaos. Lo nggak perlu ngatur waktu seharian, cukup fokus di 25 menit ke depan. Simple, tapi dalam banget.
Karena yang lo latih bukan cuma fokus, tapi kesadaran diri lo. Lo jadi sadar kapan lo harus kerja keras dan kapan lo harus berhenti sejenak. Dan dari situ lo mulai ngerti arti sebenarnya dari keseimbangan. Bukan berarti lo harus seimbang tiap detik, tapi lo tahu kapan waktunya fokus, kapan waktunya istirahat, dan kapan waktunya hidup. Sekarang lo mungkin mikir, tapi gimana kalau gue gampang banget terdistraksi? Tenang aja, itu wajar banget. Kita hidup di era yang penuh distraksi. Notifikasi masuk tiap menit, timeline gak ada habisnya, chat kerjaan, bahkan rasa bosan pun kadang jadi alasan buat buka HP. Tapi justru disinilah kehebatan teknik Pomodoro. Dia ngajarin lo buat ngelatih otot fokus. Lo gak harus langsung jago konsentrasi kayak bingku di muntang. Lo cuma perlu mulai dari 25 menit yang lo punya. Di situ lo belajar ngelawan keinginan buat buka HP, buat scrolling, buat mikirin hal lain. Semakin sering lo lakuin, semakin kuat kemampuan fokus lo terbentuk. Karena fokus itu bukan bakat, tapi kebiasaan yang dilatih. Yang keren dari Pomodoro itu, dia bukan cuma soal efisiensi kerja, tapi juga soal mindfulness. Lo jadi lebih sadar sama waktu dan pikiran lo sendiri. Lo tahu kapan lo mulai ngantur, kapan otak lo capek, kapan lo perlu break. Ini beda banget sama cara kerja kebanyakan orang yang ngerjain tugas sampai lupa makan atau lupa napas. Pomodoro ngajarin lo buat hadir sepenuhnya di setiap momen kerja. Jadi pas lo lagi belajar atau ngerjain proyek, lo bener-bener di situ. Bukan cuma secara fisik, tapi juga mental. Dan pas waktunya istirahat, lo bener-bener lepas dari beban kerja. Hasilnya, hidup lo nggak lagi campur aduk antara kerja, stres, dan lelah. Ada ritme baru yang bikin semuanya terasa lebih ringan. Dan lo tahu apa yang paling gue suka dari teknik ini? Rasanya kayak lo berdamai sama waktu. Biasanya, waktu tuh berasa musuh. Kayak lo dikejar deadline, kayak lo nggak punya cukup jam buat ngerjain semua hal. Tapi begitu lo pakai Pomodoro, lo justru jadi temenan sama waktu. Setiap 25 menit lo bukan lagi cuma kerja, tapi momen kecil buat nunjukin ke diri lo sendiri, gue bisa fokus walau cuma sebentar. Dari situ lo mulai ngerasa kontrol hidup balik ke tangan lo. Gak lagi chaos, gak lagi ngerasa hari lo kebuang gitu aja. Pelan-pelan, lo belajar bahwa hidup produktif itu bukan tentang ngejar waktu, tapi tentang nari bareng batu. Dan kalau lo ngerasa teknik ini kelihatannya sepele, percaya deh, justru di hal-hal kecil kayak gini yang sering kita anggap remeh, perubahan besar biasanya dimulai. Sama kayak lo nyiram tanaman tiap hari, lo gak bakal langsung lihat daunnya tumbuh, tapi pelan-pelan dia berubah. Fokus juga kayak gitu. Lo mungkin gak sadar progresnya dalam sehari, tapi dalam seminggu, sebulan, lo bakal ngerasa beda banget. Lo jadi lebih kalem, lebih terarah, dan gak gampang overwhelm. Kadang lo gak butuh hidup yang spektakuler, lo cuma butuh rutinitas kecil yang lo jalani dengan niat tulus. Dan Pomodoro bisa jadi permulaan buat itu. Tapi ya gue gak bakal bohong, nerapin Pomodoro itu butuh disiplin. Lo bakal tergoda buat skip timer, buat lanjut kerja pas istirahat, atau malah gak fokus di tengah sesi. Tapi jangan langsung ngerasa gagal, justru di situ letak latihan sesungguhnya. Lo belajar ngerasa cukup, lo belajar kalau jeda itu bukan dosa. Lo diajarin buat punya boundary sama waktu, sama kerjaan, sama diri sendiri. Karena jujur aja, kadang kita bukan capek karena kerjanya banyak, tapi karena kita nggak tahu kapan harus berhenti. Pomodoro ngasih lo izin buat berhenti tanpa rasa bersalah, dan itu penting banget buat kesehatan mental lo. Apalagi buat kita yang sering ngerasa harus terus produktif biar dianggap berharga. Lo juga bakal nemuin satu hal menarik. Ternyata istirahat bukan musuh produktivitas, tapi justru kuncinya. Pas lo ambil break 5 menit, otak lo kayak dikasih ruang buat bernafas. Di situ ide-ide baru muncul tanpa dipaksa. Hal-hal yang tadi macet tiba-tiba jadi jelas. Ini bukan sihir, tapi cara kerja otak manusia. Menurut penelitian dari University of Illinois, otak kita cuma bisa fokus penuh maksimal 25-30 menit sebelum performanya turun. Artinya, Pomodoro tuh bukan cuma trik manajemen waktu, tapi metode yang selaras sama biologi manusia. Lo kerja dengan otak lo, bukan melawannya. Dan lo tahu, hal paling menyentuh dari semua ini bukan cuma tentang jadi lebih produktif, tapi tentang belajar menghargai diri sendiri. Lo belajar dengerin sinyal tubuh lo, ngerasain kapan lo butuh istirahat, dan ngasih waktu buat recharge tanpa rasa bersalah. Lo mulai sadar kalau sukses itu nggak harus berarti capek terus. Kalau kerja keras itu nggak selalu berarti nyiksa diri. Lo masih bisa ambisius tanpa kehilangan kewarasan. Lo bisa ngejar mimpi tanpa harus ngerasa kehilangan diri lo di tengah jalan. Pomodoro bukan cuma ngatur jam kerja lo, dia ngajarin lo buat mencintai keseimbangan.
Dan yang paling penting, teknik ini ngajarin lo satu hal sederhana, tapi sering banget dilupain. Fokus pada satu hal dalam satu waktu. Dunia sekarang tuh kebanyakan multitasking, dan kita banget kalau bisa ngelakuin 5 hal sekaligus. Tapi realitanya, makin banyak yang lo kerjain bareng-bareng, makin sedikit hasil yang benar-benar selesai. Pomodoro ngingetin kita buat balik ke esensi. Satu tugas, satu waktu, satu niat. Karena saat lo bisa benar-benar hadir dan fokus, hasilnya jauh lebih bermakna. Lo nggak cuma menyelesaikan, tapi lo menghidupkan pekerjaan lo. Dan dari situ, lo bakal ngerasa lebih damai, lebih puas, dan lebih manusia. Sekarang coba lo bayangin, lo lagi ngerjain sesuatu pakai teknik Pomodoro. Setiap 25 menit lo bener-bener fokus, gak buka HP, gak mikirin hal lain, cuma lo dan tugas lo. Terus setiap kali timer bunyi, lo istirahat sebentar, minum air, stretching, jalan dikit, atau sekedar tarik nafas dalam. Lo ngelakuin itu berulang-ulang dan tanpa sadar, lo udah nyelesain banyak hal dalam waktu yang lebih singkat daripada biasanya. Tapi yang paling keren bukan cuma soal hasilnya, tapi perasaan tenang yang muncul di tengah proses itu. Lo nggak lagi kerja sambil ngerasa dikejar waktu, tapi juga nggak malas-malasan. Lo kerja dengan ritme yang lo ciptain sendiri, dan itu rasanya menenangkan banget. Kayak lo akhirnya nemuin flow hidup lo yang baru. Gue ngerasain sendiri gimana teknik sesederhana ini bisa ngubah pola pikir gue tentang produktivitas. Dulu gue selalu nganggap kalau gue berhenti berarti gue malas. Kalau gue gak kerja keras sampai tengah malam berarti gue gak ambisius. Tapi setelah nyobain Pomodoro, gue malah sadar kalau kerja terus itu bukan tanda ambisi, tapi tanda ketakutan. Takut kalah, takut ketinggalan, takut gak cukup. Dan semua ketakutan itu bikin kita lupa bahwa kerja keras tanpa arah itu sama aja kayak lari di tempat. Dengan Pomodoro, lo belajar untuk punya kejelasan. Lo tahu kapan harus maju, kapan harus berhenti, kapan harus tenang. Selain itu, lo juga bakal nyadar satu hal penting, bahwa kualitas itu lebih berharga daripada kuantitas. Lo bisa kerja seharian tapi hasilnya biasa aja. Atau lo bisa kerja cuma 2 jam tapi dengan fokus penuh dan hasilnya luar biasa. Itulah yang bikin Pomodoro beda. Dia ngajarin lo buat hadir sepenuhnya di setiap momen kerja, biar setiap menit yang lo keluarin itu benar-benar bermakna. Lo nggak lagi ngerasa waktu lo kebuang, karena setiap detik yang lo pakai punya arah. Dan itu ngebentuk mindset baru. Bukan seberapa lama lo kerja, tapi seberapa dalam lo benar-benar terlibat dalam pekerjaan itu. Dan ketika lo udah mulai ngerasain perubahan itu, lo bakal ngerasa hidup lo lebih ringan. Lo gak lagi bangun pagi dengan beban gue harus produktif, tapi lebih kayak hari ini gue pengen fokus ngerjain satu hal aja, tapi gue bakal lakuin sebaik mungkin. Lo mulai ngerasa damai sama diri lo sendiri. Lo gak lagi ngebandingin diri lo sama orang lain, gak lagi ngejar validasi dari produktivitas. Karena lo sadar keberhasilan itu bukan cuma soal hasil akhir, tapi juga soal cara lo menikmati proses menuju ke sana. Dan mungkin itu hal paling penting yang Pomodoro ajarin ke gue. Kalau mau hidup berarti, lo harus hadir di setiap langkah kecilnya. Sekarang gue pengen lo bayangin masa depan lo kalau lo mulai nerapin hal kecil ini dari sekarang. Gak perlu langsung sempurna, cukup mulai aja dari 1 sesi Pomodoro pertama lo. Mungkin lo masih bakal lupa set timer, mungkin lo bakal ke distract di tengah jalan, tapi gak apa-apa. Lo gak perlu jadi produktif banget hari ini. Lo cuma perlu jadi sedikit lebih fokus daripada kemarin. Karena perubahan itu bukan tentang langkah besar, tapi tentang kesetiaan lo sama hal kecil yang mau ulang terus setiap hari. Dan percaya deh, nanti suatu hari lo bakal ngelihat ke belakang dan bilang, gila gue udah jauh banget dari versi diri gue yang dulu. Pomodoro tuh bukan cuma soal teknik kerja, tapi tentang cara lo memperlakukan diri lo sendiri. Tentang gimana lo bisa bilang ke diri lo, gue pantas buat istirahat tanpa rasa bersalah. Tentang gimana lo bisa tetap ambisius, tapi juga manusiawi. Tentang gimana lo bisa ngejar mimpi, tapi gak ngorbanin ketenangan. Dunia sekarang tuh keras banget. Semua orang berlomba-lomba buat kelihatan sibuk. Padahal yang paling jarang kita punya justru ketenangan batin. Pomodoro ngajarin kita untuk berhenti sebentar, bukan buat menyerah, tapi buat ngisi tenaga biar bisa lanjut dengan hati yang lebih jernih. Dan yang paling penting,
Teknik ini ngajarin lo satu hal sederhana tapi sering banget dilupain. Fokus pada satu hal dalam satu waktu. Dunia sekarang tuh kebanyakan multitasking dan kita bangga banget kalau bisa ngelakuin 5 hal sekaligus. Tapi realitanya, makin banyak yang lo kerjain bareng-bareng, makin sedikit hasil yang benar-benar selesai. Pomodoro ngingetin kita buat balik ke esensi. Satu tugas, satu waktu, satu niat. Karena saat lo bisa benar-benar hadir dan fokus, hasilnya jauh lebih bermakna. Lo nggak cuma menyelesaikan, tapi lo menghidupkan pekerjaan lo. Dan dari situ, lo bakal ngerasa lebih damai, lebih puas, dan lebih manusia. Sekarang coba lo bayangin, lo lagi kerja sesuatu pakai teknik Pomodoro. Setiap 25 menit lo bener-bener fokus, nggak buka HP, nggak mikirin hal lain, cuma lo dan tugas lo. Terus setiap kali timer bunyi, lo istirahat sebentar, minum air, stretching, jalan dikit, atau sekedar tarik nafas dalam. Lo ngelakuin itu berulang-ulang dan tanpa sadar, lo udah nyelesain banyak hal dalam waktu yang lebih singkat daripada biasanya. Tapi yang paling keren bukan cuma soal hasilnya, tapi perasaan tenang yang muncul di tengah proses itu. Lo nggak lagi kerja sambil ngerasa dikejar waktu, tapi juga nggak malas-malesan. Lo kerja dengan ritme yang lo ciptain sendiri dan itu rasanya menenangkan banget. Kayak lo akhirnya nemuin flow hidup lo yang baru.